before applying for scholarship. Sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yati selaku MC pada acara pagi hari ini yang akan mendampingi para peserta selama acara berlangsung. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyapa tamu undangan yang sudah hadir di ruang Zoom. Telah hadir di antara kita yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Dr. Hilda Ismail APT MSI, yang terhormat Ketua HMP UGM Mas Fuad Hamaminata, yang terhormat Wakil Ketua HMP UGM Mas Arief Kurnia, dan yang terhormat Ketua Bidang ALC UGM Mas Endar Kuryanto, dan yang paling kita tunggu-tunggu, yang kami hormati narasumber scholarship webinar yang sangat luar biasa, Mas Ramis Rauf dan Mbak Ade Permata Surya, serta seluruh peserta scholarship webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa halangan meskipun dalam keadaan daring. Webinar ini merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh International Language Center Universitas Gadjah Mada yang bertujuan untuk membagikan tips dan trik serta pengalaman dari penerima beasiswa S2, S3 maupun program short course kepada scholarship hunter. Baiklah, untuk mengawali acara hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada seluruh partisipan dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua foto bersama, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan, kelima penyampaian materi, keenam sesi tanya jawab, ketujuh pengumuman pertanyaan terbaik oleh moderator, dan terakhir penutup. Langsung saja, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Saya mohon izin kepada seluruh peserta, panitia, narasumber, dan tamu undangan untuk mengaktifkan kamera. Di sini ada 3 slide. Baik, kepada Ibu Hilda dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nur Hayati. Seluruh peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam
dan salam sehat untuk semuanya. Pada yang terhormat adik-adik dan narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini, pada pembicara yang terhormat Bapak Ramis Rauf, kemudian Ibu atau Mbak nih Ade Permata Surya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga kepada Ketua HMP Mas Fuad Hamaminata, Wakil Ketua Mas Ali Kurnia, Ketua ILC Mas Endar Kuryanto, dan juga Ketua Panitia Mbak Sutina, serta seluruh hadirin peserta seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan dan saya ajak kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas izin dan ridhonya dan tentu saja atas izinnya, maka kita semua masih dapat hadir berkumpul bersama meskipun melalui acara daring pada hari ini, tetapi tetap kita panjatkan puji syukur karena ini masih bisa memfasilitasi segala kegiatan dan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk saling bertemu, dan yang penting adalah bisa saling berbagi pengetahuan, saling berbagi informasi yang sangat kita butuhkan. Seperti pagi hari ini, saya sangat berbahagia mendapat undangan untuk bisa hadir pada acara ini dan sangat mendukung adanya acara sosialisasi mengenai, kalau tidak salah judulnya What We Should Know Before Looking for Scholarship or something seperti itu kira-kira ya, bagaimana kita berstrategi mencari informasi mengenai belajar di luar negeri. Saya rasa ini sangat penting dan saya sangat mendukung acara ini. Selebihnya saya sangat support, memotivasi adik-adik semua untuk bersemangat untuk mencari kesempatan sekolah di luar negeri. Baik itu mau melanjutkan S2 lagi misalnya, yang sekarang masih di bidang ilmu tertentu lalu ingin melengkapi dengan yang kedua S2, ataupun lanjut ke S3. Karena belajar di luar negeri itu bukan hanya masalah keilmuannya yang mungkin lebih bervariasi, mungkin lebih dalam daripada di sini, tapi yang penting adalah pengalamannya ya, pengalaman kehidupan secara keseluruhan. Dan dari pengalaman saya yang sangat menarik di luar negeri itu adalah semangat atau cara atau bagaimana respect atau menghargai atau bisa memandang negara lain dengan berbeda. Bedanya dengan di Indonesia, kita jalan dari ujung Sumatera, Pulau W sana sampai ujung Kalimantan sekian ribu kilometer, itu masih di Indonesia semua, bahasanya masih sama kalaupun ada dialek. Kalau kita keluar negeri dalam jarak berapa kilometer kita sudah sampai negara lain dengan cara pandang berpikir lain, bahasa yang lain, budaya yang lain, kita jalan agak lebih jauh lagi sudah negara lain. Sehingga banyak sekali hal-hal yang sangat berbeda di sini, dan saya yakin itu akan mematangkan Anda, mendewasakan dan menambah kebijakan Anda untuk melihat kehidupan ini maupun melihat keilmuannya sendiri. Jadi saya sangat bahagia dengan acara ini. Untuk itu saya sangat mengapresiasi semua yang terlibat dalam acara ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berkenan hadir dan berkenan nanti berbagi cerita dengan adik-adik semua. Bapak Ramis Rauf, terima kasih atas kesediaannya. Ibu Ade Permata Surya juga terima kasih atas kehadirannya. Kami berharap nanti apa yang disampaikan bisa benar-benar memotivasi, menginspirasi adik-adik untuk semangat bisa studi lanjut ke luar negeri. Kemudian saya juga ingin memberikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk acara selamat. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan sebanyak-banyak manfaat yang bisa kita peroleh daripadanya. Akhirnya saya rasa mungkin itu saja sambutan dari saya, pengantar dari saya, yang lainnya nanti akan banyak disampaikan oleh narasumber, dan mudah-mudahan bermanfaat dan juga Mbak Sutina. Demikian akhirnya saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bu Hilda telah memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Semoga semakin bisa full mikrofonnya lebih didekatkan. Oh ya, ini udah kedengaran. volume. Udah bersua, diperlihatkan wajahnya. Silakan menyalakan kamera. Mungkin bisa. Baik, mungkin lagi gangguan. Ya, baik. Jadi untuk narasumber pertama kita ada Mas Ramis Rauf. Beliau lahir di Asinua pada tanggal 1 Mei 1993. Beliau pernah mengenyam pendidikan S1 Sastra Inggris di Universitas Halu Oleo pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Kemudian mengenyam pendidikan S2 Ilmu Sastra di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Berikut adalah beberapa pengalaman yang sudah dienyam oleh beliau, yaitu pernah menjadi fasilitator for PhD Field Research Collaboration with Nagoya University di Yogyakarta dan Jakarta, kemudian pernah menerima beasiswa LPDP RIPK 76 dan pernah didelegasikan sebagai di acara Indonesian Delegate for International Conference of Cultural Heritage in Bangkok, Thailand. Kemudian pernah mendelegasi juga di acara ASEAN Youth Summit in Manila, Philippines. Kemudian pernah mendelegasikan di acara sepertinya PowerPoint saya agak error, mohon maaf. Baik, lanjut saja untuk work experience atau pengalaman bekerja. Beliau pernah bekerja sebagai operational staff di Perumahan Jamperindo, Kendari pada tahun 2015 sampai 2016, dan beliau pernah bekerja sebagai writer and editor for jurnal Potika, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 sampai 2018, dan kemudian pernah bekerja pada bidang research and development di HMP UKM ILC UGM pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Baik, itu tadi beberapa pengalaman dan juga prestasi yang sudah dienyam oleh narasumber kita, yaitu Mas Ramis. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Mas Ramis Rauf untuk mengisi materi, dan juga untuk teman-teman mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan, karena pada akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta dipersiapkan alat tulisnya dan silahkan memperhatikan materi yang akan diberikan. Terima kasih. Untuk Mas Ramis, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta yang alhamdulillah berkenan hadir di waktu weekendnya di minggu ini, untuk sama-sama kita berbagi pengalaman ya. Meskipun pengalamannya tidak terlalu bagaimana, tapi insya Allah dari pengalaman kecil ini kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya pertama-tama mengucapkan alhamdulillah, terima kasih telah mempercayai saya untuk menjadi salah satu narasumber dari kegiatan ILC UGM. Terima kasih. Izinkan saya untuk berbagi layar. Kita harus cari tahu dulu sebelum terkait dengan beasiswa yang akan kita daftar. Yang kedua, kita harus pelajari persyaratannya. Yang ketiga, persiapkan diri dan dokumen. Yang keempat, buat akun pendaftarannya. Yang kelima, submit unggah dokumen.
Yang keenam, submit pendaftaran. Yang ketujuh, ikuti seluruh rangkaian seleksinya. Dan yang terakhir, berdoa dan ikhtiar. Mari kita sama-sama dedah atau kita sama-sama urai hal-hal penting ini. Yang pertama, kita harus cari tahu dulu seluk-beluk penyedia beasiswa yang hendak kita daftar. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita mengunjungi langsung atau berkunjung langsung ke laman resminya. Laman resmi dari provider beasiswa tersebut. Kalau misalkan contohnya karena saya adalah salah satu award di LPDP, maka pada hari ini saya akan memfokuskan untuk membahas tentang seluk-beluk dari beasiswa LPDP. Nah, bagi teman-teman yang misalkan punya niat untuk mendaftar di beasiswa, kalau sudah mengunjungi laman tersebut, maka teman-teman akan dihadapkan oleh berbagai macam jalur beasiswa pendidikan Indonesia yang akan teman-teman pilih. Tapi karena misal ada beasiswa reguler, ada beasiswa perguruan tinggi dunia. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa silakan teman-teman mengunduh beberapa panduan kami, dan itu misalkan saya bawa dalam suatu bentuk penelitian, kalau saya tidak terjun langsung dengan komunitas yang ada di masyarakat. Dan reaksi para investor pada saat itu adalah mereka cuma, oh iya ya, maksudnya mereka mengganggu, berarti benar. Lalu kasusnya misalkan Mas bilang tadi, Mas itu sudah menampilkan atau mempresentasikan sesuatu yang menurut Mas itu luar biasa, seperti misalkan konstruksi jembatan ya, yang Mas sebutkan tadi. Menurut saya, ketika kita mengikuti wawancara itu, sebenarnya kita diuji apakah kita adalah seseorang yang bisa bisa memetakan permasalahan yang ada di lingkungan kita yang paling sederhana misalkan. Dan yang dari yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya adalah ini dari pengalaman pribadi saya ya, saya tidak tahu pengalaman pribadi yang lain. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya LPDP itu mau mencari seseorang yang tidak datang dengan misalkan ide yang, maksudnya tidak harus dengan ide yang luar biasa seperti tadi misalkan Mas, yang mohon maaf, Mas punya ide untuk konstruksi jembatan dan sebagainya. Nah, dimana seharusnya di situ yang dilihat adalah bagaimana caranya misalkan Mas lihat itu apakah berkesesuaian dengan kondisi masyarakat ataupun lingkungan yang ada di tempat tinggalnya Mas, seperti itu. Contohnya misalkan saya pada saat itu kan masih fresh graduate ya, jadi belum tahu apa sebenarnya kontribusi nyatanya. Tapi saya bisa memberikan misalkan pernyataan yang menurut saya itu tidak hanya sekadar pernyataan belaka, tapi saya bisa mengelaborasinya dengan baik. Saya begini contohnya. Ketika saya ditanya, apa sih kontribusi yang sudah kamu lakukan? Nah, terus saya jawab seperti ini. Pak, misalkan tadi saya sudah urut untuk dokumen yang terpenting itu ketika kita daftar beasiswa itu adalah sertifikat bahasa asing. Kita harus bisa menakar kemampuan kita, apakah kemampuan bahasa asing kita itu sudah memenuhi standar yang mereka tentukan atau tidak. Kalau belum memenuhi, berarti yang harus kita upgrade, harus kita tingkatkan adalah kemampuan bahasa asing kita, seperti itu. Untuk mengetahui itu, kita ikut tesnya ya, supaya untuk mengoptimalkan kita ikut dulu tes prediction-nya, misalkan ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita itu melalui skor. Tapi sebenarnya ya, skor itu kan cuma hanya sekadar ini persyaratan saja, karena kalaupun nanti kita kuliah juga di luar negeri itu kita akan survive dengan itu. Tapi indikator keberhasilan kita untuk menjalankan kuliah di luar negeri itu memang diukur dari standar itu, standar bahasa asing. Karena di tes kemampuan bahasa asing dulu itu kan kita diberikan teks-teks yang menurut saya itu teksnya tidak berdasarkan bidang kita, tapi teksnya secara umum.
Itu kenapa mereka Beliau merupakan waktunya mungkin bisa dipersiapkan dua peserta dengan pertanyaan terbaiknya. Nah, level tingkat Mbak Ade. Oh ya, ini Mbak Erti sudah ada di room Zoom. Iya. Terima kasih Mbak Nurhayati. Mohon Oke, maaf teman-teman. silakan diambil alih. Ya, di sini lagi hujan jadi mungkin ada sedikit masalah terkendali masalah koneksi ya. Oke, baik. Untuk narasumber kita kedua ada Mbak Ade Permata Surya. Beliau merupakan mahasiswa S3 di Universitas Diponegoro dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian beliau mengenyam pendidikan Master Magister di Manajemen Universitas Mercubuana pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan Bachelor Nutrition di Universitas Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Berikut beberapa prestasi oleh saya akan sharing ya. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya. Kebetulan saya semalaman bikin satu video ya, semoga bisa diputar dengan baik ya sekarang. Jadi saya mengikuti short course itu terakhir di tahun 2016 dan 2017 seperti itu. Saya banyak memvideokan, jadi saya memang orangnya suka mendokumentasikan. Namun kebetulan belum pernah saya saya gabungkan ya jadi satu video, dan khusus untuk ILC UGM ini ya saya buat semalaman ya videonya. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu short course, bagaimana tips triknya, jadi saya ingin teman-teman termotivasi dulu nih melihat pengalaman saya. Jadi di sini saya bikin video pengalaman saya waktu mengikuti beasiswa Australia Awards Indonesia untuk kategori itu selama 2 minggu, karena kebetulan tadi background saya S1 itu adalah gizi ya, ilmu gizi, di mana banyak berhubungan dengan makanan, dengan pangan seperti itu ya. Lalu S2 saya manajemen ya, terutama di bagian marketing. Jadi memang saya seorang entrepreneur juga ya. Kebetulan produknya itu di bidang makanan seperti itu. Jadi saya mengkolaborasikan dua ilmu ya, manajemen pemasaran dan ilmu gizi saya, dan alhamdulillah saat itu memang karena produk saya dan karena pengalaman saya dalam menjual produk dan sebagainya, saya alhamdulillah lolos waktu itu, dapat beasiswa. Karena itu mungkin nanti teman-teman akan melihat di video semua kegiatan yang saya lakukan di Australia itu masih ada berhubungan topik atau subjek yang waktu itu saya ikuti. Tadi oke.
Baik, tadi sudah kita lihat ya bersama-sama videonya. Semoga jelas ya di laptop teman-teman semua. Semoga dapat ya. Jadi memang karena ini waktunya singkat ya, namanya juga short ya, pendek. Jadi umumnya rata-rata itu 2 minggu ya. Paling lama mungkin hanya 1 bulan ya. Kurang lebih seperti itu. Karena nanti programnya itu dikhususkan untuk fokus di keahlian tertentu gitu dalam waktu yang singkat tersebut. Itu ada dari negara Australia ya, kita sering sebutnya Australia Awards Indonesia atau AAI disingkatnya. Lalu ada dari New Zealand ya. New Zealand ini yang Business Leaders Initiative ya, YBLI ya. Lalu ada dari US, lalu ada dari Netherlands ya, lalu ada dari Jepang, ada dari Korea juga. Dan dari berbagai yang saya rangkum ini, pengalaman yang sudah saya dapatkan langsung, yang sudah saya rasakan itu, ya ada Australia Awards Indonesia sama ada yang Business Leaders Initiative ya dari New Zealand. Oleh karena itu, kedepannya saya ingin fokus ya lebih mendalam khusus ke 2 short course ini. Ya. Tadi ya kita sudah tahu ya short course itu fokus ke suatu keahlian tertentu atau bidang tertentu. Nah di sini tadi saya cek ya terakhir di websitenya Australia Awards Indonesia ya. Di sini dia mencantumkan untuk short term awards yang saat ini sedang available ya ibarat kata ya. Jadi di sini kita lihat ya ada yang masih open, ada yang sudah close, artinya sudah ditutup untuk application-nya. Ada banyak teman-teman bisa lihat di sini subjeknya, apakah kira-kira bidang teman-teman itu ada yang masuk ke dalam subjek ini, gitu ya. Para aparatur negara ya, study in Korea itu dari Korea, ya. Dan tentunya setiap short course itu punya karakteristik yang berbeda-beda, punya syarat yang berbeda-beda, ya. Kalau saya sendiri nggak punya bisnis, saya nggak terjun langsung untuk menjual produk saya, mungkin teori tidak pernah saya rasakan langsung. Kurang banyak pengalaman yang bisa untuk diceritakan, ya. Jadi dengan adanya short course ini jadi penyeimbang gitu. Ketika kita sudah punya bahkan diketemukan dalam satu sesi khusus dengan para pelaku di internasional karena peserta. Saya mau cerita spesifik ya ke beasiswa short term AAI. Jadi karakteristiknya ya peserta dari Australia Awards ini ya untuk yang short term itu biasanya mungkin takutnya hasil dari khusus pesertanya punya jalan di Indonesia. Jadi memang seperti sudah keluarga sendiri ya, saya jadi sering sekali main ke kedutaan New Zealand di Indonesia ya. Jadi memang mereka mengumpulkan alumni-alumni dan kayak memberikan apa ya, dinner khusus untuk yang akan berangkat di tahun itu, kayak gitu ya. Dan tentunya ketika dinner itu banyak sekali orang New Zealandnya ya yang ada di kedutaan. Jadi kita memang membangun koneksi ya dengan pembisnis-pembisnis lainnya ya. Jadi ada kita benar-benar materinya. Kita dengan kita terpilih maka itu akan mendukung visi misi mereka kayak gitu. Lalu dalam mengisi esai pendaftaran kita juga harus cari tahu gaya dari tiap short course. Jadi pengalaman saya waktu di Australia dia lebih suka yang lengkap, panjang dan mendetail ya. Tapi kalau waktu saya di New Zealand dia lebih suka yang esai itu singkat, padat dan jelas gitu ya. Untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat. Jadi
uh, karena jadwalnya itu padat banget ya, jadwalnya padat banget, itu sulit banget ya ngambil waktu sholat kayak gitu. Jadi memang pasti mau nggak mau dijamak terus kayak gitu. Lalu ada teman saya laki-laki ya dari Vietnam yang dia nanya kenapa kamu pakai hijab ya, dia nanya kenapa kamu pakai hijab kayak gitu. Bahkan pengalaman lucu yang benar-benar saya bikin culture shock, dia bilang apa ya, dia muji saya, kamu tuh manis gitu ya, saya mau lihat dong rambut kamu yang kayak gitu. Jadi itu adalah hal-hal pengalaman ya, kayak gitu, hal-hal pengalaman. Dan saya bilang saya nggak mau, kata saya gitu, ini tuh cuman khusus untuk suami saya nanti, kata saya gitu. Dan dia masih kayak aneh gitu ya, hal-hal yang aneh gitu. Dan ya banyak ya, kalau yang karena memang kita beda negara ya, beda agama, beda ras, tapi ambil adalah saya membuat produk varian baru, di mana produk varian baru dari produk saya uji tes hedonik namanya. Jadi kita jadi salah satu materi yang mereka berikan itu ada namanya uji tes hedonik yang di Laboratorium Teknologi Pangan, dan itu saya lakukan ketika sudah pulang di Indonesia. Dan ketika pasca workshop ya, setelah workshop kita dikumpulkan lagi di satu hotel untuk presentasi. Ini loh hasil dari proyek saya. Saya juga waktu itu melakukan. Terus gini Mbak, kan mungkin saya mewakili juga ya, mungkin permasalahan orang kenapa agak takut mengikuti short course itu. Pertama dalam speaking ya Mbak, karena kita bahasa utama kita dalam keseharian bahasa daerah dan bahasa Indonesia gitu. Adakah misalnya teman Mbak waktu Mbak short course waktu itu punya permasalahan dalam, mereka udah tiba nih di Australia, tapi pada saat di Australia itu benar-benar berbeda kondisinya, sehingga mereka tuh mungkin agak kikuk ketika speaking. Ada nggak permasalahan seperti itu? Terus ketika ada, misalnya ada, apakah apa yang dilakukan oleh dia untuk menghadapi kondisi itu? Mungkin Mbak bisa menjelaskan atau mungkin bisa memotivasi orang-orang yang misalnya punya kemampuan bahasa Inggrisnya lemah gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, langsung saya jawab kali ya Mbak RT ya. Tadi ya untuk yang baru memulai usaha di bidang makanan ya, sebenarnya persaingannya itu cukup ketat ya untuk yang Australia Awards ini. Waktu itu ada yang mendaftar 1.000. Namun teman saya ada juga ya yang menurut saya produknya masih di level kategori UMKM yang baru start ya. Kurang lebih ada 2 atau 3 orang, namun dia bisa tetap lolos kayak gitu. Jadi tadi ya yang saya bilang ada 3 kategori yang diprioritaskan ya, atau yang diberi peluang yang lebih besar ya, wanita, terus berasal dari daerah luar ya, atau daerah yang agak tertinggal kayak gitu, dan difabel. Tapi dari 3 orang itu ada juga teman saya yang tidak dari daerah yang tertinggal, tidak difabel, namun produknya menurut saya masih banyak yang bisa dikembangkan lagi, namun dia tetap lolos kayak gitu. Jadi menurut saya kembali lagi, ketika kita bisa menjual visi misi kita, produk kita di esai dan saat interview kayak gitu ya, dan sesuai dengan visi misi dari si program itu ya, masih tetap ada peluang Mbak kayak gitu. Jadi tinggal bagaimana kita membuat kalimat sebaik mungkin ya ketika esai, dan memang kita bersungguh-sungguh kayak gitu, karena nanti ketika interview kelihatan kayak gitu. Ada orang yang cuma niatnya mungkin pengen jalan-jalan kayak gitu, tapi ada yang benar-benar pengen dapat ilmunya dan pengen dapat pengalamannya dan pengen meluaskan jaringan kayak gitu. Nggak ada salahnya ya Mbak coba dulu. Saya pun sebelum keterima, sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke teman saya. Kadang saya sendiri masih suka kikuk loh Mbak ketika di luar negeri. Jadi sedikit ya saya cerita background saya.
Jadi saya itu punya kelemahan sangat lemah di bahasa. Jadi saya memang dari kecil saya suka juara kelas, tapi nilai bahasa Inggris saya itu selalu di bawah 7 di rapot saya. Jadi saya tuh dulu kecil suka dikatain sama teman-teman kayak gitu. Apa ya, TOEFL mulai dari 400 gitu ya. Saya pernah ngerasain seperti itu. Saya waktu kuliah S1 di UI, di kuliah mata kuliah bahasa Inggris waktu itu ya, saya diminta presentasi ke depan. Saking bodohnya saya di bidang bahasa Inggris ya, waktu itu semua, kalau saya udah buntu nih nemuin satu kata gitu ya dalam bahasa Inggris, saya tinggal tambahin ian di belakangnya, ion gitu, ian, karena saya benar-benar nggak bisa gitu. Tapi dan dulu saya dari SMA saya coba ikut-ikut kegiatan exchange ke luar negeri, karena saya mimpinya emang dulu tuh pengen banget ke luar negeri, tapi saya selalu gagal ketika di sesi essay sama interview karena buruk sekali bahasa Inggris saya. Tapi semenjak saya lulus S1, saya ngerasa saya nggak bisa nih kayak gini terus. Saya paksa diri saya ikut conference. Waktu itu saya nekat sendirian ke Jerman. Saya baru pertama kali ke luar negeri, saya nekat sendirian. Ya udah, biarin aja, saya memaksa diri saya untuk bisa ngomong bahasa Inggris di luar negeri. Nggak ada yang nemenin saya solo waktu itu buat conference. Akhirnya gara-gara saya waktu itu ke Jerman sendirian mewakilin Indonesia pakai bahasa Inggris selama di jalan kan, karena kita dalam keadaan darurat, kita mau nggak mau harus bertahan hidup, kita ya nanti minta temennya untuk bantu ke bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ada kasus teman saya yang memang TOEFL-nya belum nyampe gitu ya, tapi dia di CV-nya pernah ada kegiatan internasional. Jadi itu dianggap oleh waktu itu ya, dianggap oleh panitia itu bisa sebagai alternatif gitu. Sekalipun TOEFL-nya mungkin belum nyampe, tapi dia ketika interview itu, waktu itu kita menggunakan Skype ya, dulu belum ada Zoom gitu. 5 menit, jadi kita interview, waktunya cuma 5 menit, tapi kita harus ciamik sekali dan luar biasa sekali pemaparan materi dari dua narasumber kita. Yang pertama dari Mas Rami Seraku. Tadi sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan terkait apa saja yang perlu dipersiapkan, mulai dari kita harus mengetahui selak-beluk penyedia beasiswa yang dikehendaki itu seperti apa, kemudian dokumen apa saja yang kita perlukan, kemudian submit pendaftarannya itu linknya apa saja, dan juga jangan lupa berdoa dan ikhtiar. Dan untuk dari pengalaman yang sudah di-share oleh Mbak Ade tadi, luar biasa juga terkait pengalaman beliau. Menurut saya itu sangat luar biasa karena tidak gampang untuk bisa short term di New Zealand maupun juga Australia. Tadi sudah diperlihatkan beberapa pengalaman dari beliau di bidang food production dan juga food processing. Kemudian sudah dijelaskan juga secara rinci di New Zealand maupun juga. Sambil menunggu untuk panitia, silahkan meng-share screen video yang ingin di-share screen, sembari menunggu narasumber kita memberikan penanya terbaik, memberikan pemenang untuk penanya terbaik.